القائل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وهو القائل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Yang sama-sama kita banggakan dan kita muliakan Bapak Presiden Direktur ANI HPAI, yang kita banggakan, kita muliakan Bapak Presiden Komisaris, yang kita banggakan bersama, kita berbahagia dengan mereka-mereka ini adalah para direktur. Di sini ada Bapak Rofik, ada Pak Supri, kemudian yang kita banggakan semua adalah Bapak Panglima kita sebagai anggota komisaris yang dahsyat luar biasa. Kemudian yang kita banggakan bersama para lek dan para kolek yang telah menyempatkan hadir dan dengan izin Allah pada malam hari ini. Semoga semua kita ini adalah menjadi orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ini semua menjadi orang-orang di dalam kategori orang-orang yang dicintai oleh Allah dan kita berlindung kepada Allah. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta kepada beberapa kelompok golongan manusia, tapi ada pula beberapa golongan yang lebih dicintai oleh Allah. Allah ada benci kepada beberapa golongan manusia, tapi ada pula beberapa golongan yang lebih benci lagi oleh Allah. Maka kita semoga kalau tidak pun kita bisa menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah, minimal kita di posisi orang yang dicintai Allah. Jangan sampai kita di posisi orang yang dibenci atau sangat dibenci oleh Allah. Maka di sini ada 12 kelompok manusia. Di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhibbu salasa wa hubbi li salasatin ashad." Saya kata Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku mencintai 3 golongan manusia, tetapi cintaku kepada 3 golongan lebih dahsyat. Pertama, kita kategorikan kita masuk di mana? Mudah-mudahan kita semua masuk yang paling dicintai. Pertama sekali kata Allah, saya mencintai seorang fakir yang mutawadhi, tetapi cintaku kepada orang kaya yang mutawadhi lebih dahsyat. Jadi kalaupun kita tidak jadi orang kaya,
jadi orang fakir tapi harus tawadhu. Tetapi kita akan menggapai yang lebih daripada itu. Kita jadi orang kaya dan tawadhu. Itu hafalnya. Uhibbul faqir al-mutawadhi wa hubbi lil ghani bil mutawadhi asyad. Kemudian Allah juga berfirman, wa uhibbu al-ghaniyyal karim wa hubbi lil faqiril karim asyad. Saya mencintai orang kaya yang pemurah, orang kaya yang dermawan, tetapi saya lebih dahsyat cinta saya kepada seorang fakir yang dermawan. Berarti kalau di posisi fakir, kita harus menjadi, kalau kita mau menjadi orang yang paling disayangi oleh Allah. Saya ulangi lagi, saya cinta kepada, Allah katakan saya cinta kepada orang kaya yang dermawan, tetapi cintaku kepada fakir yang dermawan itu lebih dahsyat. Kemudian Allah juga berfirman, wa uhibbu asy-syaikh at-ta'i wa hubbi lisyabab at-ta'i asyad. Apa artinya? Saya mencintai orang tua yang taat. Kalau ada orang tua taat, rajin sholat, rajin di masjid, rajin ibadah, Allah cinta. Tetapi cintaku kepada seorang pemuda yang taat lebih dahsyat. Bisa lihat wajah-wajah pemuda semua. Wow. Semua kita masuk dalam golongan seperti ini. Saya cinta kepada seorang tua yang taat, tetapi cintaku kepada seorang pemuda yang taat lebih dahsyat. Sudah berapa kelompok itu? 6. Kena ada 12 golongan. Kita insya Allah masuk di mana? Kemudian Bapak Ibu sekalian, Allah berfirman dalam hadis qudsi itu, wa akrahu salasatan wa kulhi li salasatin asyad. Saya membenci 3 golongan manusia, tetapi benciku kepada 3 golongan yang lain itu lebih dahsyat. Apa kata Allah? Akrahu al-ghaniyyal mutakabbir walakin kurhi lil faqiril mutakabbir asyad. Saya membenci seorang kaya yang sombong, tetapi benciku kepada seorang fakir yang sombong lebih. Sudah fakir, sombong. Kemudian wa akrahu al-faqir al-bakhil walakin kurhi lil ghaniyyil bakhil asyad. Saya benci kepada seorang fakir yang bakhil, benci kepada Allah, tetapi saya lebih membenci lagi seorang kaya yang bakhil. Tinggal berapa lagi? 2. Kemudian wa akrahu asy-syabab al-'asi wa kurhi lisyaikh al-'asi asyad. Saya membenci anak muda yang berbuat maksiat, tapi kebencianku kepada orang tua yang berbuat maksiat lebih. Maka 3 yang dicintai, 3 paling dicintai. Kemudian 3 yang dibenci, 3 yang paling dibenci. Kira-kira semua kita berada di posisi mana? Semoga semua kita berada di posisi paling dicintai. Maka semoga Bapak Ibu sekalian, semua kita pada malam hari ini yang hadir adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah.
Dan saya minta komitmen Bapak Ibu semua, kehadiran kita adalah untuk meraih cintanya Allah. Untuk meraih cinta siapa? Allah. Itu Bapak Ibu belakang itu gimana? Kita datang ke sini untuk meraih cintanya Allah. Komit itu. Cinta uang atau cintanya Allah? Allah. Ini harus diulang-ulang ini ya. Disari. Alhamdulillah. Saya bersyukur sekali pada malam hari ini, dan semua kita bersyukur. Dan syukur kita ini kita ungkapkan dengan rasa gembira. Saya mau tanya, coba menunjuk siapa yang tidak gembira malam ini? Kenapa tidak menunjuk? Ada yang tidak bergembira hari ini, malam ini? Berarti semua gembira ya? Ada malam ini yang datang dengan kekesalan. Ada yang datang dalam ruangan ini yang duduk sekarang merasa ada semacam kejengkelan. Kalau ada, saya minta supaya dibersihkan. Kita kepengen mengundang semua yang datang malam ini adalah untuk bersyukur. Karena konsekuensi bersyukur itu pertama sekali adalah merasakan kegembiraan. Inaugurasi yang kita tajam bersama ini, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kita bersama ini. Kalau tidak ada kita bersama ini, tidak ada acara ini. Manajemen itu cuma memanage saja. Tapi yang punya acara siapa? Kita bersama. Ini acara kita bersama. Maka inaugurasi dan apa yang tadi sambungnya? Komisi ya. Ada inaugurasi, ada komisi. Saya melihat hakikat acara ini pertama sekali Bapak Ibu sekalian. Ini adalah menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita bahwa kita ini harus menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Kemudian syukur ini Bapak Ibu sekalian kita nampakkan dalam pertama sekali bentuk hati kita. Yang kedua dengan lisan kita. Kemudian dengan gerak-gerik perbuatan kita. Syukur yang pertama dengan hati. Bahwa semua kita berkumpul sekarang dengan segala prestasi yang sudah kita ketahui. Yang sudah diuraikan oleh Presiden Direktur. Yang telah diuraikan oleh Bapak Rafiq Direktur. Kemudian diuraikan oleh Komisaris. Bagaimana dahsyatnya prestasi-prestasi yang kita raih. Tetapi prestasi yang kita raih itu tidak akan mungkin membuat kita menjadi orang dibenci oleh Allah. Kalau kita di posisi kaya, maka kita tidak akan kaya dan sombong dengan posisi itu. Tetapi semuanya, maka konsekuensi syukur itu pertama adalah merasakan, meyakini, dan ini iktiraf dengan sepenuh hati dari lubuk hati yang dalam bahwa seluruh prestasi itu bukan karena kerja keras kita, tetapi semuanya itu adalah karena izin Allah. Maka kita duduk bersama ini mengingatkan bahwa apa? Prestasi kita hari ini bukan karena canggihnya kita, bukan Bapak Ibu sekalian karena kerja kerasnya kita, bukan karena hebatnya kita, bukan karena hebatnya manajemen, bukan karena gesitnya para leader kita, bukan karena para tangguhnya, tetapi yang pertama sekali yang mengizinkan kita berprestasi ini siapa? Allah. Ini pertama. Jangan lupa itu. Itulah sebabnya dalam Al-Quran itu selalu setiap prestasi itu kembalikan kepada Allah. Maka setiap prestasi itu apa yang kita baca di hadapannya, Alhamdulillah. Seperti Bapak Ibu sekalian sebuah ayat umpamanya Pak, fa iza stawaita anta wa man ma'aka fil fulk faqul alhamdulillahillazi najjana 'anil qaumiz zalimin. Apabila kamu makan di dalam bahteramu, akan begitu ungkapannya. Ketika kamu mendapat kemapanan dalam bahteramu, siapa yang kamu puji pertama? Karena kehebatanmu, kecanggihan kapalmu, kehebatan manajemenmu? Tidak. Tetapi ucapan pertama, Alhamdulillah. Itu sekali. Dulu kita
kita bersama pada malam hari ini dan dari pagi tadi kemudian sampai besok ini merasakan, meyakini bahwa apa yang kita capai ini adalah semuanya merupakan anugerah dari Allah. Bapak Ibu sekalian, la ilaha illallah ayat itu alhamdulillahilladzi najjana minal qaumiz zalimin. Karena setiap kemapanan yang kita raih sebagai keumatan ini, kita lepas dari belenggu-belenggu musuh. Itulah sebabnya teman-teman kita bisa sampaikan, kalau kita mau berjuang, salah satu motivasi semangat kita berjuang itu, kita harus menaruh di hadapan kita tantangan dan siapa musuh yang kita hadapi. Orang yang berjuang tanpa ada di hadapannya musuh, tak akan mungkin muncul semangat juang. Itulah sebabnya selalu orang beriman apabila mereka disinergikan oleh Allah dengan satu sifat, selalu dibarengi oleh Allah dengan musuh-musuhnya. Maka coba lihat, ketika kita minta komitmen oleh Allah dengan Islam ini secara keseluruhan, di hadapan komitmen itu ada musuh yang akan mengganggu komitmen kita. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Di hadapan kepada syaitan yang akan, maka apa? Itu yang membuat orang nanti akan komitmen secara kafah dengan agama ini. Coba masalah makanan, di dalam produksi yang halal juga Allah suruh syaitan yang akan menjadi musuh kita, baik syaitan minal jin atau syaitan minal ins. Jadi tidak mengkulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tattabi'u kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u syaitan. Coba bayangkan, makan, sumbarkan yang halal dan yang baik, dan kamu jangan sama sekali mengikuti langkah-langkah syaitan di hadapan kita. Kemudian coba di dalam Al-Quran juga, alladzina amanu asyidda'al kuffar ruhama'u fima bainahum. Jadi harus kita itu Bapak Ibu sekalian menanamkan apa masalah ini, bahwa apa? Bahwa yang namanya berjuang, dan ini kita menamakan jihad. Dan saya menarik sekali Bapak Ibu sekalian bahwa kita memakai jihad al-iqtisadi. Yaitu ini adalah salah satu sarana daripada sarana jihad yang kita sebut dengan jihad iqtisadi. Dan saya menarik sekali dan memuji bahwa hari ini kan organisasi Muhammadiyah melakukan milad yang ke-104, dan mereka mengangkat jargon untuk pemuda Muhammadiyah kemandirian ekonomi. Dan mereka mengangkat salah satu moto yang diangkat oleh salah seorang yang pernah menakodai organisasi yang kita cinta ini, yaitu Isti Mansur. Dia pertama pemimpin di Indonesia ini yang membuat istilah al-istihad al-iqtisadi, yaitu apa? Jihad ekonomi. Dan juga saya lihat Kiai Sahab dari organisasi itu juga bapak ekonomi Indonesia, karena dia bukan hanya berbicara tentang sholat, dia bukan berbicara tentang pesantren, tetapi dia lebih selalu fokus berbicara tentang bagaimana membangun ekonomi umat lewat pesantren dan lewat lembaga yang dipimpinnya. Kenapa? Karena mereka menyadari Bapak Ibu sekalian bahwa ini adalah jihad. Yang namanya jihad, yang namanya jihad apa? Di hadapan kita harus ada lawan. Kalau tidak ada lawan, jihad namanya. Karena itu apa? Jahidul kuffar wal munafiqin waghluz alaihim. Tentang kita. Apa maksudnya saya sampaikan ini? Maka kalau Bapak Ibu, para kolek ketika berjuang dan seluruh geraknya di dalam HDI ini, ketika dia bergerak tidak merasakan ada musuh di hadapan, saya kira perjuangan tidak akan maksimal. Tetapi kalau merasakan dari awal bahwa kita akan menghadapi tantangan dan apa yang akan kita raih, ketika itu bersemangat, dan semangat itu tak akan pernah luntur sebelum kemenangan kita raih. Maka apa kira-kira Bapak Ibu sekalian? Dan kita lain, dan itu sudah kita ungkapkan bersama bahwa kita bercita-cita HNI ini adalah menjadi pemimpin pasar. Artinya apa? Bahwa pemimpin pasar sekarang siapa yang menguasainya? Siapa pemimpin pasar? Mereka yang semuanya notabene adalah ada Allah.
musuh-musuh Allah. Yang mana ekonomi Bapak Ibu sekalian kita serahkan ke tangan mereka. Kalau berada di tangan mereka, kerjanya apa? Maka mereka melakukan kerusakan. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, umat Islam tidak boleh menonton. Umat Islam tidak boleh pasif di hadapan orang-orang yang memegang harta kekayaan bumi ini. Lalu dengan harta kekayaan itu mereka merusak. Maka Bapak Ibu sekalian, umat Islam dituntut supaya mereka menjadi pewaris daripada kekayaan Allah di muka bumi ini, supaya kekayaan Allah itu diarahkan kepada apa yang diredai oleh Allah. Maka tanggung jawab kita besar sekali. Di sini saya ingin menekankan bahwa perjuangan kita panjang dan tantangan kita sangat berat sekali. Oleh karena itu, dalam setiap inaugurasi dan kondisi ini, kita bukan hanya Bapak Ibu sekalian memberikan penghargaan, bukan hanya melantik, tetapi kita ingin mengingatkan apa nilai yang akan kita perjuangkan di dalam kita semua bermusyarakah dan bersatu di dalam ANIAPA ini. Maka perjuangan kita, sebagaimana semua yang menjadi komitmen kita tidak akan pernah berhenti berjuang sampai apa? Allahumma inna nas'aluka ridho wal jannah, sampai Allah ridho dengan kita dan surga Allah janjikan. Itu sebabnya apa? Kita ini Bapak Ibu sekalian, kejayaan yang hakiki, kemenangan yang hakiki yang kita raih dalam kehidupan ini sebenarnya apa? Ujungnya Bapak Ibu sekalian, yang hakiki, kejayaan hakiki itu adalah sebagaimana dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dimasukkan ke dalam surga dan dia dihindari dari siksa neraka, itulah kemenangan yang berbilang. Artinya apa? Kita tidak akan berhenti berjuang sampai Allah ridho kepada kita. Maka saya selalu katakan, apa ridhonya Allah kepada kita? Allah ridho supaya kekayaan bumi ini, kemudian bumi ini dibangun oleh orang-orang yang soleh. Rasulullah SAW ridho apabila kekayaan itu berada di tangan orang-orang yang soleh. Itu ridho Allah. Maka target kita bukan target lek, target kita bukan target kolek, target kita bukan target angka ratusan juta, ratusan miliar. Tidak Bapak Ibu sekalian, target kita ridho Allah. Ridho Allah itu tidak ada putusnya sampai akhir hayat. Itulah sebabnya seluruh sahabat-sahabat Rasulullah SAW, sahabat-sahabat yang berjuang, dan mereka berjuang di dalam medan ekonomi ini, tidak pernah mereka menargetkan angka-angka sehingga mereka dengan angka-angka itu maka mereka mengatakan merasa aman. Atau ada lagi bahasa-bahasa Bapak Ibu sekalian. Maka saya di sini ini saya ingatkan kepada lek, kemudian juga kepada kolek, tolong jangan digunakan bahasa-bahasa ini. Ini bahasa-bahasa orang sekuler. Ini bahasa-bahasa orang kapitalis, berada di zona aman. Saya kalau menurut saya itu ya, kalau ada lihat yang saya sudah berada di zona aman. Ada memang yang aman di dunia Bapak Ibu sekalian. Oh, jadi kalau penghasilan 1 miliar atau 1 miliar sudah aman. Maka ini adalah orang-orang kapitalis ini. Abdurrahman bin Auf pernah dia menyatakan setelah angka sekian dapat dia berhenti dan dia zona aman. Abdurrahman bin Auf dia berdagang sampai matinya dan dia tidak berhenti karena dia mencari angka, bukan cari miliar, tapi dia pengen menjadi orang kaya di dunia. Kemudian apa? Seluruh kekayaannya untuk mencari ridho. Nah, itu berapa kekayaan yang harus kita miliki untuk mencapai ridho Allah itu? Kira-kira berapa Bapak Ibu? Bapak Jana berapa kira-kira angka? Hah? 1 miliar? Itu tidak ada apa-apa sih Bapak Ibu sekalian. Kalau sempat Bapak Ibu punya penghasilan 100 miliar dan semuanya diinfakkan kepada jalan Allah, itu apa? Ridho. Di atas itu lagi Allah semakin ridho. Itulah saya mulai jadi apa? Bahwa Allah sangat mencintai orang fakir yang mulia, orang kaya yang mulia, orang kaya yang pemurah.
itu Allah mencintainya. Itu orang kaya mulia, itu orang pemurah, itu tidak ada batasnya. Itulah sebabnya dalam konsep ekonomi Islam itu tidak ada istilah Bapak Ibu sekalian berhenti bekerja setelah mendapat penghasilan sekian. Itu tidak ada itu. Itu kalau ada yang mengatakan berhenti bekerja karena penghasilannya, itu bukan mental seorang muslim. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian tidak ada istilahnya apa. Kalau kamu sudah punya penghasilan sekian apa? Oleh karena itu tidak ada dalam agama kita target kaya. Kalau bisa apa? Kita menguasai semua dunia ini, setelah itu kita tundukkan semuanya kepada apa yang diinginkan oleh Allah. Maka inilah, ini para mujahid kita semua komitmen bahwa nilai yang kita inginkan di sini, ini semua nyanyi-nyanyi kita itu nilai kemuliaan, bukan nilai angka. Uang itu kalau itu menjadi sasaran kita, itu kita dicela oleh Rasulullah. Dan itu Bapak Ibu sekalian, uang menjadi sasaran kita, cinta uang, bukan kita cari uang karena cinta Allah, itu sangat berbahaya sekali. Maka kita akan masuk dalam golongan Bapak Ibu sekalian yang akan ditegur oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud yang berasal dari seorang sahabat yang bernama Sauban, yushikul umam antada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Qalu aw min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Qala bal antum yawma idzin katsir walakinnakum husa'a as-sayf. Wallahi kata Rasulullah, wallahi la yanzi'anna min suduri aduwikum al-mahabata minkum wa la yakzifanna Allahu fi qulubikum al-wahna. Qalu wa man wahnu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Akan datang, dan itu tidak akan lama kata Rasulullah, bahwa kamu akan diperebutkan oleh bangsa-bangsa dan umat-umat. Kamu menjadi mangsa. Dan analogi yang paling hebat itu adalah Rasulullah menganalogikan ibarat orang-orang lapar, sudah kelaparan, dan dia adalah manusia rakus. Bayangkan, dia rakus, lapar lagi, memperebutkan makanan dalam satu nampan. Dan makanan yang diperebutkan itu adalah kamu. Apa masalahnya? Kenapa kita jadi bangsa? Sebabnya alhamdulillah semakin meningkat ekonomi kita akan segi posisi. Maka kita tidak akan menjadi bangsa. Apabila kita kuat di bidang ini, kuat di sini, kita adalah menjadi umat yang disegani. Tapi kita akan menjadi bangsa. Dan itulah sekarang Bapak Ibu sekalian ini kita akan bangkitkan ini. Umat Islam bersisa di mana-mana. Di Rohingya sekarang dibunuh, dibakar, diseret, menangis, meratap, kita apa yang bisa buat? Baiklah Allah. Umat ini begitu menangis sekarang, begitu rendah, begitu. La ilaha illallah Bapak Ibu sekalian. Saya membaca sejarah Bapak Ibu sekalian dari Khilafah Utsmaniyah, kemudian membaca sejarah khilafah dulu. Itu apabila tentara Islam itu datang, pasukan Islam itu berlayar dengan bahtera-bahtera kapal perang mereka. Maka seluruh tokoh-tokoh masyarakat dalam berbagai agama di seluruh pesisir pantai itu, kalau sudah lewat serta umat Islam itu, apa kata tokoh-tokoh mereka di hadapan umat mereka, agama mereka bermusuh macam-macam. Pesan tokoh-tokoh mereka itu, semua kalian mengunci mulut, jangan sampai ada umat Islam mendengar bahwa kalian melecehkan agamanya. Jangan sampai umat Islam mendengar kalian merendahkan agamanya. Karena kalau sempat mereka mendengar kalian melecehkan agamanya, kita semuanya akan ditandukkannya. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian, di banyak pulau, banyak daerah ditaklukkan. Gara-gara apa? Karena sahabat, karena para pejuang mendengar di sana ada orang yang menista agama Islam, ditaklukkan saja. Sekarang coba di tengah-tengah mayoritas umat muslim, kita menista. Yang menjadi simbol agama kita, kesucian kita menista. Kita tidak bisa berbuat kecuali damai, demo damai. Kalau dahulu ditaklukkan, sekarang bisa apa? Dahulu mereka menimbang sejuta kali akan berpikir melecehkan. Oleh karena itu dalam sejarah saya banyak membaca Umayyah, sejarah khilafah.
siapa saja yang melecehkan umat Islam apabila itu kekuasaan Islam, itu tidak dikasih hidup. Karena memang orang seperti itu tidak ada. Hari ini Bapak Ibu sekalian, semuanya ini menggambarkan kelemahan umat Islam dibanting di Suriah, menjadi mangsa. Kemudian kita menjadi mangsa di Rohingya, kita sekarang Indonesia. Di mana? Ini adalah Bapak Ibu perjuangan. Maka ini adalah salah satu Bapak Ibu sekalian, sahroh yang harus kita isi dalam jihad ini, yaitu jihad iktisadi. Maka sekali lagi saya tekankan, tidak ada. Maka generasi ini mengingatkan kepada kita apa yang kita capai. Tapi satu hal Bapak Ibu sekalian yang perlu kita renungkan, pelajaran yang sangat berharga. Kalau Pak Rafiq tadi mengumumkan penghargaan. Dan ini sebenarnya yang kita buat ini adalah cara Allah dalam sunnahnya. Maka Allah dalam Al-Quran banyak sekali kita baca, siapa yang bekerja maka dia akan diberikan balasan. Siapa yang berjihad, Allah janjikan surga. Siapa yang bekerja, mereka yang baik mereka kerjakan, baik mereka terima, yang buruk mereka dapatkan. Maka ini adalah kita melaksanakan sunnatullah. Maka memberi penghargaan itu merupakan, tapi apa kita dapatkan sebuah pelajaran penting dan mahal. Karena kita bukan mencari penghargaan manusia, tetapi penghargaan Allah. Maka apa yang terbayang oleh kita kepada kawan-kawan kita tadi yang tampil? Apa yang perlu? Nilai apa, Bapak Ibu sekalian, yang terlintas dalam hati kita, pikiran kita ketika melihat kawan-kawan kita yang tampil tadi? Kira-kira apa? Rasa iri? Dengki? Kecewa? Tadi subhanallah saya sempat saya tanya juga terharu. Kolek mencetak led iron. Wow. Dia kolek tapi mencetak. Kemudian dia berbangga dengan wajah yang gembira. Allahu Akbar. Kemudian dia bisa, walaupun dia di bawah tapi dia bisa. Oleh semua wajah-wajah LED yang 8 tadi yang banyak sekali yang mencetak LED semua di bawahnya, semuanya wajahnya ceria-ceria. Allah Akbar, ini satu hal yang mengharukan. Bapak Ibu sekalian, maka di sini tidak ada dengki, di sini tidak ada Bapak Ibu sekalian rasa iri, dan tidak ada di sini merasa dirugikan. Maka tadi saya pastikan semua harus bergembira. Maka yang naik bergembira dengan prestasinya. Yang tidak naik tadi gembira. Gembira dengan apa? Karena mereka naik adalah karena kita bersama. Setuju itu? Maka di sinilah sebenarnya Bapak Ibu sekalian, makna daripada apa yang ditemukan oleh Allah, bahwa orang-orang beriman itu ruhama, berkasih sayang. Dia bangga melihat kawannya, melihat saudaranya berprestasi. Bahkan dia akan lebih bangga ketika apa? Melihat saudaranya lebih berprestasi daripada dia. Dan dia terpancing, termotivasi bagaimana berkompetisi dalam kebaikan fastabiqul khairat dengan saudaranya. Itulah sebabnya ini makna yang sangat luar biasa. Maka acara-acara seperti ini acara penuh berkah. Karena di sini berwujud daripada apa yang dikatakan oleh Allah, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya. Orang beriman laki-laki, beriman perempuan, seantara mereka dengan mereka saling menguatkan, saling memberikan kesetiaan. Saya setia dengan Anda, sekalipun secara keduniaan saya cuma mendapat bonus sekian, tapi ada lebih tinggi, tetap saya setia loyal dengan Anda, karena Anda adalah saudara saya yang beriman. Maka kita apa? Maka semuanya harus yuli waktu wali itu maknanya mencintai, loyalitas, bersinergi, kemudian saling membangun kekuatan, kemudian saling membantu. Nah, inilah makna daripada Bapak Ibu sekalian, salah satu makna daripada perkumpulan kita ini. Maka kembali kita kepada masalah syukur tadi, bahwa kita berkumpul Bapak Ibu sekalian adalah bahwa kita merasakan prestasi yang kita sudah raih ini adalah semuanya adalah karena Allah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, prestasi yang kita raih itu
kita harus bergembira, dan semua kita bergembira. Salah satu kegembiraan itu kita ungkapkan dengan memberikan reward kepada orang-orang yang berprestasi, dan semua yang hadir yang tidak dipanggil semua merasa gembira, dan memberikan apresiasi kepada mereka-mereka yang telah berprestasi. Dan juga pihak manajemen, Bapak Ibu sekalian, itu harus memperhatikan mereka-mereka yang berprestasi. Salah satu makna yang paling dalam itu, ya Allah, kalau saja kita bangga, ini bagi Bapak Ibu sekalian sudah tampil tadi, mereka bangga dengan penghargaan yang diberikan oleh sesama manusia. Jadi memberikan penghargaan itu manajemen. Yang memberikan penghargaan itu adalah Pak Agung, yang tadi yang menyerahkan Pak Rafiq, yang menyerahkan Pak Erwin. Coba gambarkan nanti bagaimana penghargaan ketika kita terima yang langsung dianugerahkan oleh Allah. Itulah sebenarnya makna yang kita inginkan. Ya Allah, ketika kita dapat apa, senangnya yang buatnya tampil tanpa yang peneliti cacat ini. Bagaimana kita ketika menerima penghargaan atas amal dan kerja kita, karena Allah mengatakan wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan hai Muhammad kepada umatmu bekerja keras, karena kerja keras kita itu, setiap langkah daripada kerja keras kita itu, Bapak Ibu sekalian, itu akan dilihat oleh Allah. Allah akan perhatikan setiap gerak gerik kita. Maka dengan konsep ini, semua yang ada di ruangan ini, saya pastikan tidak ada yang tidak meraih reward malam ini. Setuju? Tidak ada malam ini yang tidak meraih reward. Semua. Kenapa? Karena pangkat kolej yang diberikan, dan juga apalagi lek, itu adalah berdasarkan prestasi dan berdasarkan kerja. Dan saya yakin Bapak Ibu semua bahwa kita ketika bekerja, motivasi kita mencari ridha Allah. Kalau sudah mencari ridha Allah, setiap langkah yang kita langkahkan, setiap gerak yang kita gerakkan, itu akan diberi reward oleh Allah. Maka kalau ada, ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, perlu saya ingatkan kepada kita semua, kalau ada yang merasa kecewa dengan penghargaan manusia, ini masalahnya kenapa ridho Allah kita cari? Supaya kita hidup dengan kecewa dan jangan melemah dalam berjihad, dalam berjuang Bapak Ibu sekalian. Kenapa banyak apa? Kita manusia seperti Pak Rafiq, seperti manajemen. Barangkali ketika dia mengasih reward, yang namanya manusia kadang-kadang ada yang alpa, ada yang tidak terbaca. Kadang-kadang maka di antara Bapak Ibu mungkin ada yang merasa saya ini sudah berjuang mati-matian. Saya ini siang malam berpikir untuk ini, dan saya la ilaha illallah tidak mengenal. Tapi kenapa saya tidak terpanggil? La ilaha illallah. Walaupun tidak dipanggil oleh Pak Rafiq, tetapi ya Allah, saya ingin kamu memanggil nanti. Ya Allah, saya kepengen apa? Reward itu langsung aku terima ya Allah darimu. Begitu hendaknya. Maka apa? Perasaan jengkel, perasaan apa? Yang namanya manusia Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini satu hal yang paling penting lagi, bahwa apa? Bahwa reward yang diberikan kepada semua kita ini adalah untuk kebersamaan kita. Siapapun yang antara kita yang mendapat reward, semua kita adalah bergembira. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, satu hal yang penting saya tekankan juga pada malam hari ini dalam masalah syukur ini adalah bahwa kalau kita mensyukuri adalah Allah akan memberi kita. Kemudian salah satu bentuk syukur itu yang namanya bersyukur, tidak ada istilahnya berhenti. Kenapa Bapak Ibu sekalian saya ingatkan lagi dengan nilai yang telah diajarkan Allah, dan saya ingatkan dalam generasi kita ini, setiap syukur yang kita wujudkan akan melahirkan kerja keras yang lebih dahsyat. Maka salah satu integrasi ini dan juga penghargaan diberikan bukan membuat kita malas dan bukan membuat kita berhenti, tetapi Bapak Ibu sekalian, ini lebih membuat kita lebih semangat dan lebih bekerja lagi. Kenapa? Karena Allah ketika memberikan potensi yang luar biasa kepada keluarga Daud, prestasi-prestasi yang luar biasa, sehingga mereka menjadi penguasa. Nabi Daud menjadi penguasa, Sulaiman menjadi penguasa yang tidak ada taranya. Tetapi ketika mereka menjadi kuat, apa kata Allah? Berhenti? Tidak. Nabi Sulaiman mengatakan,
Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Berhenti adalah kufur. Berlanjut dan bekerja keras tanpa henti, itulah syukur. Maka apa kata Allah kepada keluarga Daud? Ya ala Daud, ya'malu ya ala Daud syukra. Coba, mereka sudah menjadi raja, kekuasaan di tangan mereka, tak satu pun yang bisa berhadapan dengan mereka. Bahkan Ratu Balqis bagaimana kisahnya disahkan oleh Allah, gara-gara Sulaiman tunduk. Bahkan dalam Al-Quran itu apa? Diberikan bayaran oleh Allah bahwa Allah tidak pernah memberikan kekuasaan, kekayaan kepada seorang pun di dunia ini semisal yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Dan Sulaiman itu adalah keluarga Daud, dan itu adalah anak Daud. Apa kata Allah di hadapan kemapanan yang telah Allah berikan kepada kita, apa bagaimana lagi? Tetapi Allah katakan kepada mereka, ya malu ala Daud syukra, bekerja keraslah kamu, hai keluarga Daud. Keluarga Daud maksudnya Sulaiman. Sebagai apa? Syukra. Maka prestasi ini sebenarnya untuk memulai dan melangkah lebih keras lagi, Bapak Ibu sekalian, melangkah lebih keras lagi sampai Allah ridho kepada kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, hendaknya kita berbeda mentalitas kita dengan mentalitas orang-orang yang apa. Maka saya tak mau menamakan, dan saya sarankan kepada manajemen jangan dinamakan MLM. Maka saya banyak sekali diapakan orang, ditanya orang dalam tiap hari, ini MLM, kami tidak MLM juga. Malah saya kami bukan MLM. Jadi apa? Hal network. Karena MLM itu memang apa? Kesannya sekuler. MLM itu kesannya kapitalis. MLM itu apa? Memburu dunia, memburu kemewahan, memburu angka, memburu materi. Tidak. Kalau network ini adalah memburu ridho. Setuju? Setuju. Terima saya sampaikan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dan insya Allah kita sambung nanti tulis subuh. Jangan lupa di situ ada apa namanya? Insya Allah kita 3 model dan 3 Bapak Ibu sekalian yang menyatukan kita ini hanya satu. Kalau semua yang berpikir ini semua yang materi, kita akan mungkin bersatu dan bersatu. Sekalipun diberikan kepada Bapak Hidup 1 triliun, tidak kena. Karena Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Kalaulah kau berikan bumi dengan seisinya kepada mereka bagi-bagi, kamu tak akan mampu menyatukan hati mereka. Walakin Allah allafa bainahum. Oleh karena itu kalau kita menyatu, kita harus menyatu di bawah naungan Allah. Bapak Ibu sekalian, demonstrasi kemarin yang menghadirkan 2 juta lebih manusia, apa yang membuat mereka menyatu? Saya selama ini Bapak Ibu sekalian, ini pelajaran berharga kita yang harus supaya jangan ada pengkhianat yang tidak jelas apa sasaran di sini. Bapak Ibu sekalian, berharga. Saya sebenarnya sudah semenjak saya tahu ke sekolah lagi pusing saya memikirkan Bapak Ibu sekalian, bagaimana menyatukan potensi umat ini. Kenapa umat ini terbagi-bagi per organisasi, kelompok-kelompok dengan corak latar belakang. Wah, susah sekali. Dan saya yakin Bapak Ibu merasakan semua, ya kan? Tapi kemarin ketika demonstrasi kemarin, 1000 organisasi Islam itu menyatu. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, apa yang menyatukan mereka kemarin? Duit, uang, jabatan untuk mereka. Tidak ada yang menyatukan mereka kecuali Allah. Karena ayat-ayat Allah dinista, maka semuanya merasa terpanggil. Itulah sebabnya Pak, setiap pertemuan kita harus mengalami diikat oleh Allah, diikat oleh mencari ridho Allah. Itu bisa menyatukan kita. Maka ayat-ayat menyatukan itu selalu dibungkus dengan agama Allah. Seperti apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah. Jadi kalau kepada agama Allah, kepada Allah tidak berpegang teguh, disitulah bisa menyatukan. Maka Allah di sini mengatakan,
walakin Allah allafa bainahum. Allah lah yang menyatukan. Maka kalau kita ingin bersatu, kita ingin sinergi, semuanya harus mengacu kepada ridho Allah, ridho Allah. Maka kita menyatu dalam sholat berjamaah kita menyatu dalam qiyamul lail kita menyatu dalam nasihat-nasihat yang baik untuk mengingatkan kita kepada apa yang diridhoi Allah dalam kehidupan kita ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Insyaallah kita sambung nanti pada subuh. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.